Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. As-sifatul al-ashiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu wa ya sifatun tusahihu liman qamat bihi al-idrak kal-ilmi wa-sam'i wal-basari ay yasiru ayata sifat lidhalika wa la yalzamu min al-hayat tisafi bil-idrak bil-jali wa hiya la tata'allaqu bi syai'in mawjudun aw ma'dum. Para jamaah kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali ada pembahasan yang ke-10. Pada pembahasan yang ke-10 bicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah, itu bersifat hayat. Wajib bagi Allah bersifat hidup. Pengertian daripada hidup itu dilihat dari arah sifat mustahiqu liman qamat bil idrak. Sifat hidup itu dinyatakan bagi siapa saja, artinya masih umum. Bagi siapa saja yang pada dirinya itu bersifat idrak, tentu pada dirinya harus bersifat hidup. Sifat idrak itu bagaimana kayak ilmu, sama dan basar. Sifat idrak ini adalah aktivitas. Mendengar, melihat, mengetahui ini adalah sifat yang harus pada dirinya itu hidup. Tapi bukan arti hidup itu harus bersifat melihat ataupun bersifat mendengar atau bersifat tahu. Liman qamat ini bagi siapa saja tentunya masih umum, baik itu pada hawadis maupun pada zat wajibah. Kita tanya, bagaimana cara mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah itu bersifat hidup? Itu tentu dengan melihat sifat idrak. Sifat idrak itu melihat, dan tiap-tiap yang bersifat mendengar itu pasti pada dirinya hidup, dan tiap-tiap bersifat melihat itu pasti pada dirinya hidup. Begitu pula tiap-tiap yang bersifat mengetahui pasti dirinya hidup. Jadi mampu mengerjakan sesuatu, berkehendak mengerjakan sesuatu,
mengetahui apa yang dikerjakan, kemudian melihat dan melihat apa yang dikerjakan, pasti pada dirinya itu harus bersifat. Jadi artinya tidak harus yang namanya hidup itu kerja. Tidak harus orang yang bersifat hidup itu melihat ataupun mendengar. Boleh saja orang buta, bersifat buta atau bersifat tuli, pada dirinya itu kan harus boleh. Tapi kalau hidup itu harus sebaliknya. Kalau mendengar, melihat dan mengetahui, mampu dan punya kehendak, pasti pada dirinya itu punya sifat. Sifat hidup itu ditemukannya adanya sifat selain sifat kerjanya. Ini bukan artinya hidup itu tiap-tiap sesuatu yang hidup itu pasti kerja, atau hidup itu adalah kerja. Hidup itu bukan sifat kerja, bukan, tapi syaratnya yang bersifat kerja itu pasti dirinya. Dan itu cuma komat bagi siapa saja. Tapi kita gambarkan pada lainnya ya, seperti HP. Kalau kita ingin tahu HP itu aktif, dia kerja, bisa menerima, bisa komunitas. Itu dihidupkan dulu apa? Komunitas dulu baru hidup. Itu. Kemudian wala yalzamu min hayati sahibil idrak, dan tidak lazim dari yang bersifat hidup itu pasti bersifat idrak dengan kerjanya. Arti menemukan kerjanya itu ditemu kerjanya. Tiap-tiap yang bersifat hidup itu pasti ditemukan kerjanya, belum tentu. Tapi tiap-tiap yang ditemukan sifat kerjanya itu pasti pada dirinya bersifat. Mustahil ditemukan sifat kerjanya tapi tidak tidak lazim. Bila mana hidup itu pasti ditemukan kerjanya, tidak lazim. Bukan sebuah kelaziman, tapi tiap-tiap ditemukan kerjanya pasti bersifat. Dan diketahui di sini wahia hidup itu rata ta'al bisyai, hidup itu tidak berhadapan kepada sesuatu yang dikerjakan ya tidak. Itu tidak harus ada yang dikerjakan juga. Tapi sesuatu yang ada dikerjakan pasti bagi yang mengerjakan itu juga. Jadi sifat hidup itu tidak berhadapan, atau sifat hidup itu tidaklah mengerjakan sesuatu, baik mengerjakan sesuatu yang ada maupun sesuatu yang tidak. Tapi mengerjakan sesuatu yang tiada, atau melihat sesuatu yang tiada, atau melihat sesuatu yang ada, itu pada dirinya lazim bersifat hidup. Jadi hidup ini adalah kelaziman ya, bentuk kelazim, sifat yang berkelaziman kepada siapa saja yang ditemukan pada dirinya itu punya aktivitas. Bukan arti hidup itu adalah aktivitas. Itu adalah sebuah aktivitas, bukan. Yang beraktivitas itu pasti hidup, tapi hidup belum tentu beraktivitas. Tuh. Kemudian kita mengalihkan pada pembicaraan yang lain. Wadalilu ala wujubil qudrah wal irada wal ilmu wal haya. Sini kita kemarin belum membicarakan dalilnya qudrat, belum membicarakan dalilnya irada, ilmu. Pada kali ini dijadikan satu perkara, dibuktikan dengan apa Allah itu bersifat qudrat, irada, ilmu dan haya, itu dengan satu dalil melihat wujudnya makhluk.
melihat bahwa Allah itu wajib bersifat wahdaniyah, bahwa Tuhan itu tidak ada duanya. Dilihat dari arah melihat wujudnya karena makhluk itu tidak mau diwujudkan pada dua muasir atau dua yang meninggalkan. Maka dengan mustahil ada duanya bagi Allah, mustahil ada dua bagi Tuhan, maka wajib bersifat wahdaniyah. Dan melihat sifat wahdaniyah Allah Ta'ala itu yang mewahdaniyahkan, yang mengesahkan, itu adalah wujudnya yang diciptakan. Dan pula tidak mau yang diciptakan itu terjadi adanya maupun tidak adanya bila yang menciptakan itu tidak bersifat mampu. Dan pula yang wujud yang diciptakan, keberadaan yang diciptakan tidak mau terjadi adanya maupun tidak adanya bila yang menciptakan tidak bersifat kehendak. Dan begitu pun pula tidak bersifat tahu dan tidak bersifat hidup. Artinya adapun hidup ini adalah kelaziman dari sifat kerja. Tapi kerja itu lazim kepada hidup, tapi hidup tidak lazim pada kerja. Alasannya begini, li'annahu, karena sesungguhnya perkara lawin tafa syai'un min hadhil arba'ah lama wajada makhluk. Seandainya tiadanya sesuatu dari empat perkara tersebut, artinya bila mana tidak ada salah satu di antara empat sifat tersebut, pasti lah di sini lah tauhid manafi ya, pasti tidak akan terjadi wujudnya atau adanya yang dijadikan maupun adanya yang dia, pasti tidak akan terjadi adanya yang diciptakan baik tiadanya yang diciptakan. Artinya mustahil akan terjadinya makhluk ini bila mana yang menciptakan itu tidak ada salah satu di antara empat sifat. Yang pertama, mustahil apabila ada dua Tuhan menciptakan satu makhluk, ya, atau mustahil ada dua Tuhan menimbulkan wujudnya makhluk. Dan mustahil apabila yang menimbulkan makhluk ini, mustahil apabila Tuhan itu tidak bersifat kudrat, dan mustahil apabila Tuhan tidak bersifat irodah, mustahil Tuhan itu tidak bersifat ilmu dan hayat. Karena tidak adanya salah satu di antara sifat tersebut, maka tidaklah mau terjadi alam ini ada maupun tidak ada. Jadi bukan fa'il namanya, bukan yang menjadikan. Jadi yang menuntut wajib Tuhan itu bersifat wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu adalah wujudnya untuk menghindari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman dari kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu yang menafikan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Tuhan itu tidak mampu, tidak bersifat mampu. Tuhan tidak bersifat kehendak, tapi Tuhan itu yang berkehendak. Nah, ini namanya menolak adanya sifat mau. Seandainya Tuhan itu tidak bersifat kudrat, tentu tidaklah akan ada terjadinya makhluk. Dan bila Tuhan itu tidak bersifat iradah, tentu tidak akan terjadi sesuatu dari makhluk ini, ilmu dan apabila Tuhan itu tidak bersifat hayat, maka tidak bersifat kudrat, tidak bersifat iradah, dan tidak bersifat ilmu sama bahwa. Falamma wajadat makhluqat,
Maka ketika terjadinya makhluk ini, kalau kata-kata, maka terjadinya makhluk itu terjadi tiadanya maupun dia terjadi adanya. Arafna, maka dapat kita ketahui, kita akan mengiktikotkan, akan mengetahui itu harus tahu pedomannya, pedomi ya, pedomi mengetahui itu ada pedomannya. Dipedomi dengan kudrat irodat ilmu hayat itu adalah hasil dari pengetahuannya kita semua. Artinya hasil kami melihatnya dari dalil. Arafna anna Allah Ta'ala mutasifun bihadhi sifat, bahwasanya Allah mutasifun, bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Wa wujud tawaqqufu wujud hadil makhluqat, dan arah tergantungnya kejadian makhluk ini itu atas adanya 4 sifat bagi khalik. Ini kata-kata iktikor ya. Makhluk itu butuh kepada yang menciptakan. Apabila yang menciptakan itu tidak bersifat-sifat, yang makhluk tidak butuh. Nah, yang diciptakan itu butuh, yang menciptakan itu harus bersifat kudrat, iradat, ilmu. Tentunya yang tidak mau diwujudkan, makhluk itu tidak mau diwujudkan apabila yang mewujudkan itu tidak ada salah satu di antara keempat sifat tersebut. Namun namanya, kalau kita ngomong bahwa Allah bersifat mampu, Allah bersifat kehendak, tapi tidak bisa mengutarakan pembuktiannya. Seandainya Tuhan itu tidak mampu, bagaimana? Ya, alam ini tidak mau dijadikan begitu. Seandainya Tuhan tidak bersifat kehendak, bagaimana? Ya, alam tidak mau dijadikan. Alamnya nggak mau. Kalau alam itu mau dijadikan, qabul itu menerima, gitu, menerima, diwujudkan, bila yang mewujudkan itu harus. Gitu. Yang mengharuskan Tuhan itu bersifat kudrat iradat ilmu hayat adalah wujudnya akal yang mengharuskan itu. Yang mengharuskan Tuhan itu tidak boleh ada duanya, ya akal. Akal yang mana? Akal yang nemu. Nah, kalau akalnya menganggap bahwa Tuhan itu ada duanya, berarti akalnya nggak nemu dalil namanya. Kita melihat dengan satu dalil ini mencukupi untuk mengimani keesaan Allah di dalam mengadakan alam semesta. Ini bukan makna di sini bahwa kudrat, iradat, ilmu hayat itu adalah bentuk daripada tartib, bukan. Tapi nemunya akal ini tartib. Bukan maknanya Tuhan itu menciptakan alam dengan kudratnya, nanti kudrat jadi alam, nanti begitu, bukan. Maknanya Tuhan bersifat kudrat dilihat dari arah wujudnya yang diciptakan. Bila mana Tuhan tidak bersifat kudrat, mustahil alam ini mau diadakan maupun ditiadakan. Berarti yang menetapkan hukum wajib Tuhan itu bersifat wahdaniyah, mustahil Tuhan itu ada duanya, mustahil Tuhan itu tidak bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat, itu adalah yang diciptakan.
Nah, disinilah yang diciptakan itu butuh kepada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu bisa dilihat dari arah persifatannya. Nah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, ini adalah sifat sang pencipta. Kalau kita yang diciptakan, boro-boro, ya kan? Bekerja, boro-boro kita wujud aja nggak punya. Kita ini diwujudkan. Sesuatu yang diwujudkan itu dia tidaklah mempunyai kemampuan. Kita ini diwujudkan, bukan kita ini hidup, tapi kita dihidupkan. Sesuatu yang dihidupkan itu nggak punya hidup. Tapi sesuatu yang dihidupkan itu asalnya tidak bersifat. Asalnya apa? Mungkin hidup, mungkin mati. Bila dihidupkan, maka yang menghidupkan itu harus mampu. Bila dimatikan pun, yang mematikan harus bersifat mampu. Akan dikatakan wa yuhyi wa yumiit. Dia Allah yang menentukan dan menciptakan hidup dan mati. Yang dimatikan dan yang dihidupkan itu butuhnya sama siapa? Yang dihidupkan dan yang dimatikan butuhnya sama apa? Apa ama zatnya yang menghidupkan? Tidak. Kalau dihidupkan dan dimatikan butuh kepada zat yang diwujudkan, begitu. Karena mati dan hidup itu tidak mau nongol bila tidak lazim kepada zatnya yang diciptakan. Makanya Tuhan menciptakan hidup dan menciptakan mati, tapi tidak menciptakan dirinya, gitulah. Hanya ada sifat layaran gitu. Ya itu namanya goblok. Sama dengan menganggap Tuhan itu goblok. Bentuk kata istiqomah di sini adalah yang diciptakan itu butuh kepada keesaan yang menciptakan. Artinya yang menciptakan wujudnya makhluk itu tidak boleh ada duanya. Dan yang menciptakan wujudnya makhluk itu tidak boleh lemah, tidak boleh terpaksa, tidak boleh bodoh, tidak boleh mati. Dan kita ngomong sama bini kita, sama anak kita ya, namanya ngomongin bune, kalau saya ngomong bune ya, kalau saya tidak bisa bahasa Sunda apa, mama atau mami. Ibunya, istrinya dianggap mama dan mami, tapi maminya anak nggak apa-apa kan, mami atau mama, boleh nggak saya ini mati? Oh jangan, nanti kalau mati siapa yang ngasih makan saya? Ini apa bapaknya dituhankan misalnya. Mestinya yang nggak boleh mati itu Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan mati, saya tidak mau diciptakan. Bila yang menciptakan saya ini tidak bersifat qudrat, tidak bersifat irodah, tidak bersifat ilmu. Apabila tidak bersifat hayat bagaimana? Ya kalau tidak bersifat hidup, ya tidak qudrat, tidak irodah, tidak ilmu, tidak sama dan asal. Wa wujuhu tawakubu wujudi hadil makhlukat ala hadil arba'ah, dan tergantungnya makhluk ini
Ada tergantungnya, terjadinya makhluk itu tergantung kepada yang menciptakan, harus bersifat yang keempat ini, harus bersifat dengan harus bersifat yang empat tersebut. Artinya empat tersebut itu harus sifat kudrat, irodat, ilmu. Dan sifat kudrat, irodat, ilmu hayat tidak boleh ada pada zat selain yang menciptakan. Karena yang diciptakan itu boro-boro hidup, wujud aja nggak punya. Atau kalau ngomong kudrat hadisah, itu sih namanya salah paham, maknanya nggak masalah. Nggak, kudrat hadisah nggak ada. Kudrat hadisah, irodat hadisah adanya itu bukan fi'il kudrat, adanya fi'il kasbi, adanya fi'il horot gitu. Adanya kerjanya kita ini usaha, bukan kerjanya kita ini punya kemampuan. Itu fi'il kasbi atau fi'il horot pada Allah Ta'ala itu fi'il namanya fi'il kudrat dan fi'il irodah. Kalau fi'il kudrat itu adalah pekerjaannya menimbulkan wujudnya makhluk atau adamnya makhluk, sedangkan fi'il irodah adalah kerjanya mentahsis wujud atau adamnya makhluk. Terus yang analladzi yaf'alu syai'an la yaf'alhu illa idza kana 'aliman bil fi'li. Asalnya yang mengerjakan pada sesuatu tidaklah mengerjakan pada sesuatu kecuali mengerjakan sesuatu itu apabila pada dirinya tahu apa yang mau dikerjakan. Apabila tidak tahu apa yang mau dikerjakan, maka tidaklah terjadi sesuatu yang dikerjakan. Atau harus tahu aliman bilbi, ya harus yang mengetahui pada apa yang dikerjakan. Terus summa yuridul amr, kemudian menghendaki perkara yang mau dikerjakan. Yang pertama tahu apa yang mau dikerjakan. Dua, menghendaki apa yang mau dikerjakan. Kemudian menghendaki apa yang dikerjakan, barulah menimbulkan apa yang dimaui dan apa yang diketahui. Anal fa'ila la budda wa ayyakuna hayyan, bahwasanya yang namanya fa'il yang mengerjakan sesuatu itu pasti akan ada pada diri yang mengerjakan sesuatu itu bersifat pertama apa? Bersifat hidup. Itu yang digambarkan pada kita nih, ya. Ini ada penggambaran yang ada pada kita. Nah, kita pertama, setiap yang mau mengerjakan sesuatu, bagi diri yang mengerjakan sesuatu itu pertama hidup. Ya, kalau kita mau tahu HP itu kerja, hidup dulu apa dicek dulu? Ya, hidupkan dulu. Dua, wal ilmu, tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, wal irodah dan berkemauan kepada berpunya kemauan kepada apa yang mau dikerjakan. Dan keempatnya wal qudrah, dan mampu mengerjakannya. Nah, tusamma sifat tasir, dinamakan sifat tasir itu ditawak ke tasir alaiha, karena tergantungnya taksir menimbulkan sesuatu itu tergantung adanya kehendak. Atau kan umpamanya mau mengerjakan sesuatu tapi nggak punya kemauan, kira-kira terjadi nggak? Mengerjakan sesuatu tapi ada maunya,
Kalau ada maunya tapi tidak ada kemampuan bagaimana? Ya nggak bakal terjadi. Umpamanya ada kemampuan dan ada maunya, tapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Mau nggak yang dikerjakan itu terjadi? Apabila tidak hidup, ya tidak semua ada, nggak kudrat, nggak irodah, nggak. Ini namanya kelaziman daripada sifat fa'il. Jadi fa'il itu lazim sifat kudrat, irodah, ilmu. Ya. Kenapa kok kita tidak bicara dari awalnya bahwa Tuhan itu hayat, Tuhan itu ilmu, Tuhan bersifat irodah, Tuhan bersifat kudrat? Kok ambil kudrat dulu, irodah, ilmu, hayat? Bukan hayat, ilmu, irodah, kudrat. Ya, kalau memang begitu, itu namanya sifat kita. Harus tahu. Tartibnya akal itu tahu cara memukhalafahkan. Kalau tartibnya akal tidak tahu cara memukhalafahkan, nanti hasilnya mumasalah. Nah, kalau kita gambarkan pada diri kita, begini, orang akan mengambil sesuatu, pertama dia harus hidup apa enggak? Ada hidupnya enggak? Ada. Mustahil ada orang mati bisa ngambil sesuatu. Itu ketika mati dia ngambil barang, namanya mustahil, kan begitu. Tuh. Kalau kita ini gambarkan, mau mengerjakan sesuatu, pertama dia punya sifat, kedua dia tahu apa yang mau dikerjakan. Dia punya kemauan, dia tahu apa maunya, dan yang keempat bisa ngerjainnya. Nah, baru berhasil. Yang namanya gini, si umat mau ngambil sepeda lah, mau ngambil sesuatu, sepeda boleh, apa saja boleh ya. Si umatnya pertama harus bagaimana? Harus hidup. Si Umar harus hidup. Si Umar harus tahu apa yang mau diambil. Si Umar harus tahu apa maunya yang mau diambil. Dan si Umar harus punya kemampuan mengambil. Kalau itu disifatkan pada kita. Tapi kalau disifatkan pada Allah, tartibnya nggak boleh. Tuhan itu hayat, Tuhan bersifat ilmu, Tuhan bersifat irodah, Tuhan bersifat kudrat. Kalau begitu tidak tahu cara memukhalafahkan. Ini sudah kita bahas dengan bahasa kita. Di analadi yuridu syai', karena sesuatu yang menghendaki sesuatu itu wajib situhu, tahu akan yang dituju pasti. Wa la yakunu aliman, dan hendak juga apa yang mau dikerjakan itu diketahui. Qabla qasduhu. Lalu summa ba'dahu qasduhu yubashiru fi'luhu. Masalan idza kana syai'un fi baitika wa aradta akhdhuhu. Ya, ada sesuatu yang ada di dalam rumahmu dan punya kemauan untuk mengambil apa yang di rumahmu. Pertama fa'alamaka, maka kamu harus tahu dulu. Enggak sekonyong-konyong mengambil tapi tidak tahu mau yang diambil. Mesti mau ngambil yang mana. Fa'alamaka sabiq ala iradatika, maka kamu mengetahui dulu sebelum kamu berkemauan. Kemudian li'ahdahu wa ba'da iradatik, dan setelah itu punya kemauan kamu, akhdahu, kemauan kamu mengambil sesuatu itu tahu dulu, kemudian kemauannya diketahui. Kemudian fata'alu kehadis sifat, maka berganda ada banyak sifat ini adalah sifat al-tartib. Jadi ini sifat dibicarakan pada tartibnya fi hakil hadis, ada haknya makhluk. Kalau sifat hidup, ilmu, irodah, sebelum dia itu tahu apa yang mau dikerjakan, wajib dia itu hidup dulu. Setelah dia itu hidup, baru dia tahu apa yang mau diambil. Lalu
tahu apa yang dikehendakinya dan baru dikerjakan. Nah, yang demikian itu tatibnya di dalam haknya hawa nafsu. Pertama, awalan yujidul ilmu bijak semua wasduhu semua fi ilmu wa amma fi haqi ta'ala, dan adapun pada haknya Allah Ta'ala wala tartib, tidaklah sebagaimana tartibnya yang disifatkan pada makhluk. Penggambarannya begitu. La tartib fi sifati ta'ala illa bita'aqqul saja. Jadi ini asalnya bahwa sifatnya Allah itu tidak tatib, cuma tatibnya berpikir, itu tatib akli namanya. Kalau tatibnya akli, wajib bagi Allah bersifat wahdah. Bila tidak bersifat wahdahiyah, maka makhluk itu tidak mau diciptakan. Tidak akan ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak wahdah. Dan bila tidak bersifat mampu, maka tidak pula ada yang mau diciptakan. Apabila tidak iradah, ya pula tidak akan ada yang mau diciptakan. Begitu ilmu dan adat. Dan itu pun bukan sifatnya Allah Ta'ala itu tertib sedemikian yang ada pada angan-angan kita. Bukan, itu hanya dalil akal kita saja untuk mengetahui keharusan bagi sifat fa'il, keharusan bagi sifat yang mengadakan, ditemukan secara tatib. Nah, kalau kepingin tidak tatib bagaimana? Ya nggak usah diomong, nggak usah dipikir namanya. Nah, setelah dipikir, kembalikan semula. Yang demikian itu hanya pada angan-angan kita saja, karena angan-angan kita adalah tatib. Sebab kita itu angan-angan kita menemukan sesuatu mesti karena kitanya sendiri tatib. Makanya mustahil Tuhan ada di angan-angan kita, kan begitu. Karena yang di angan-angan kita itu semuanya adalah arad dan jin. Setelah semuanya kita ketahui bahwa usulat, ibadat, ilmu, hayat, ya. Nah, yang demikian itu Tuhan tidaklah tatib yang sedemikian dipulangkan lagi. Nah, yang demikian udah nemu namanya. Ngomong tidak tatib pun itu kata akal. Apalagi ngomong tatib. Ngomong tidak tatib, Tuhan itu sifatnya tidak tatib. Kata siapa? Ya kata akal kita sendiri. Nah, ketika kita bicara ngomong tidak tatib itu, kita melihat dari arah wahdaninya. Karena wahdaninya itu menafikan manzilatut tartib wa tartib, wala tartib wala tartib, tidak tersusun dan juga tidak urut-urutan baik pada zatnya maupun sifatnya. Ketika kita ini sudah menemukan wahdaniyah, kita akan membicarakan sifat ma'aninya, kita harus dengan dalil yang tatib. Karena akal kita itu menemukannya itu kan. Umpamanya ditanya, kita melihat anak saja, anak kamu berapa tatib dihitung kan? Nomor 1, nomor 2, 3 tatib. Betul apa ditanyakan anak kamu berapa? Yang nomor 1 ya wujudnya 1, yang nomor 2 ya wujudnya 1, kan begitu. Itu tidak tatib asalnya. Namanya anak sama bapak itu lahirnya duluan mana? Kalau umum mengatakan duluan bapak, kemudian lahir bapak lahir dulu, kemudian lahir anak. Itu tatib, padahal cara akal nggak tatib. Kalau nggak tatib bukan bareng. Begitu bapaknya, begitu anaknya lahir, bapaknya lahir, berarti tatib nggak? Ini namanya tatib kan, ada dulu, ada permulaan dan ada akhir. Pertama bapaknya lahir, kedua anaknya, atau ini anaknya namanya anak 3, ini anak sulung, ini anak tengah-tengah, ini anak bungsu, tatib. Padahal cara akal nggak tatib. Kalau di awalnya nggak tatib itu, gara-gara diomong jadi tatib.
Kita kembalikan bahwa tartib yang dibicarakan itu hanya penemuan akal belaka. Kalau akalnya nggak nemu bagaimana? Kalau nggak nemu yang tartib, apalagi yang tidak tartib. Yang tartib aja nggak nemu, apalagi yang tidak. Nah kalau nggak nemu yang tartib, nggak nemu yang tidak tartib, ya namanya basit. Basit murni kosong, belum namanya sudah jahilnya jahil. Basit. Tapi sama-sama jahil, ada murokaf, ada basit. Kayak orang tidak nemu wahdaniyah, juga nggak menemukan syarif begitu. Itu namanya basit. Ada yang nemunya itu syarif. Tuhan itu menemukan Tuhan itu jisim lah gitu saja. Kalau Tuhan itu jisim berarti ada sesamanya. Ada sesama yang jisim lah, berarti kan dua tuh. Nah yang demikian itu berarti nemunya apa? Nemunya namanya nemu juga lah. Kalau nggak nemu sama sekali, jadi apalagi yang tidak tartib. Kalau kamu menganggap bahwa Tuhan itu kudrat, iwadat, ilmu hayat, kalau bukan Tuhan tartib, lah memang nemunya akal demikian. Lah kalau nggak nemu yang tartib, bagaimana nemu yang tidak tartib? Harus tahu nih. Kalau nggak nemu kakaknya, nggak nemu adiknya, lah yang ditemu apanya? Ya aku kalau nggak menemukan anak, nggak menemukan bapak. Kalau menemukan anaknya, dia menemukan bapaknya. Kalau menemukan adiknya, menemukan kakaknya. Kalau menemukan wujudnya makhluk, dia menemukan pula wujudnya kholik. Lah kholiknya itu wajib bagaimana? Kan begitu. Kholik itu wajib wujud kalau bicara kholiknya. Tapi yang diwujudkan itu, yang diwujudkan nuntut kok. Nuntut mampu enggak? Yang mewujudkan saya, oh nggak mampu, ya mustahil, kan begitu. Jadi sebelum kita membicarakan tentang sifat ma'ani ini, terlebih dahulu mengetahui sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa-apa yang tidak sepantasnya sifat itu disenderkan kepada Tuhan. Yang setelah itu kita membahas sifat ma'aninya. Jangan kita membicarakan sifat ma'ani sebelum tahu sifat salbiyah. Itu ngomong sifat salbiyah dulu, itu tartib namanya. Namanya Tuhan itu, kita membicarakan tentang ketuhanan dengan 20 sifat. Emang Tuhan sifatnya 20. Itu tartibnya akal. Nah aslinya, kalau aslinya nggak usah diomong kan begitu. Aslinya enggak. Yang diomong di akal itu bukan asli, itu gambaran gitu. Kalau nggak nemu gambarannya, bagaimana bisa tahu yang asli? Sebelum mengetahui yang asli, tahu duplikatnya dulu mending. Makanya jadinya ketika nemu yang asli nggak pangling kan begitu. Lah kalau belum pernah lihat fotonya, bagaimana kerabat? Makanya saya ini pingin ketemu yang namanya Bang Rosid, nggak bisa gambarin. Kira-kira bisa ketemu nggak? Nanti tiap-tiap yang ada dianggap Bang Rosid. Nah, kalau kita di dunia ini tidak keimanan kita tidak disertai ma'rifat, tidak disertai mengetahui apa yang kita imani, ya nanti ketika tersingkapnya betis-betis manusia, artinya tidak ada hijab lagi, tiap yang muncul nyari yang Tuhan yang mana, kok yang Tuhan yang mana? Itu yang Tuhan yang mana, karena kenalnya di dunia itu Tuhan di mana masalahnya. Kalau kenalnya di dunia, kenalnya waktu di dunia Tuhan itu tidak di mana-mana, karena yang di mana-mana itu bukan Tuhan, jadi nggak pernah nyari tempatnya gitu. Tapi kalau kita mau nanya wujudnya makhluk, kan yang dicari tempatnya dulu. Kalau yang menempat, tentu itu bukan Tuhan, makhluk. Kalau yang wujudnya tartib, yaitu makhluk, sifatnya tartib, makhluk, itu saja. Kalau nggak nemu yang tartib, bagaimana bisa menemukan yang tidak tartib?
Sampai itu saja ya. Nah itu. Wa amma bi haqqi ta'ala la tartib. Ini kembalikan kan adapun pada sifatnya Allah Ta'ala, baik itu zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya itulah tartib, tidaklah tidak urut begitu. Masa Tuhan kok urut begitu? Kalau Tuhan urut, urut itu namunya kita urut-urutan, namu sifat wujudnya, ya kan, namu zatnya, namu persifatan wujudnya, namu adanya, namu tidak adanya, itu namanya tartibnya akal saja. Enggak sampai nanti la tartib pihak itu sifat kala, illa kita akui hanya itu dari pandangan pelanggaran akal. Fa'awalan tata'akkalu. Fa'awalan yang pertama tata'akkalu annal ilma sabiq summa iradah summa qudrat. Amma fi ta'sir wal kharij fala tartib fi sifati ta'ala. Maka tidaklah tartib di dalam sifatnya Allah Ta'ala sebagaimana tartibnya sifat hawadis. Fala yuqalu ta'alluqul ilma bil fi'li, maka tidak bicarakan dia ta'alluqnya ilmu bil summa iradah summa qudrat. Pertama ta'alluqnya ilmu dulu, kerjanya ilmu dulu, baru kerjanya iradah, baru kerjanya qudrat. Itu ada pada sifatnya hawadis. Itu kenapa pokoknya dibicarakan demikian? Karena pada Allah harus tahu, ngomong tartib juga harus tahu mukhalafahnya si tartib. Kalau nggak tahu bedanya tartib, ya memang salah nanti jadinya. Bina ada pihakil hadis karena indah pada hadis. Wa inna matartib bihasbi tahakkuna. Faktor adapun tartib itu dari penemuan bagian-bagian yang ditemukan oleh akal kita saja, bukan pada hakikatnya. Kalau hakikatnya nggak usah diomong. Yang diomong itu adalah syar'i. Apa yang kita temukan pada akal kita cocok dengan syar'i. Syar'inya diomong juga sih ya. Nama-nama keagungan Allah ada 99 nama sifat. Ada 99 nama sifat. Nah kalau kita mau Tuhan itu nama sifatnya, nama sebutannya ada 99. Lah yang disebut ada berapa? Kalau nama sebutannya ada 99, kalau kita kan pada akal kita yang disebut ada 20, kan gitu. Kalau pada khobarnya Nabi yang diajarkan Nabi ada 99, boro-boro yang 99 paham, yang 20 aja nggak paham. Yang nama sifatnya ada 29, lah yang dinamanya ada berapa? Kira-kira bisa nyambung nggak? Kan itu dinamanya ada berapa? Jawabnya bukan yang berapa itu bukan wahdahnya. Tuhan itu tidak berapa. Jadi kalau bicara namanya boleh, namanya ada 99 nama sifatnya. Terus tartib lagi. Ya. La ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir ila akhir. Ada 99 nama yang disebutkan. Tapi ini 99 nama itu sebutannya. Nah kemudian apakah yang disebut ada 99? Ya enggak, kalau enggak nemu itu gimana? Kalau enggak nemu tadi laisa kamin artinya tidak berapa, itu nanti ya jatuhnya bingung begitu. Ngomong tartib salah, enggak tartib apa lagi kembalinya yang tartib aja enggak paham, apalagi yang tidak tartib. Artinya kita bicarakan yang 4 saja
ditolak sama orang Mu'atil. Mu'atil itu orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tidak mau mengakui bahwa Allah itu bersifat ma'ani karena khawatir tartib. Padahal dia ngakui qadir, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah itu apakah lebih nggak tartib lagi? Berarti itu kan zatnya banyak ya. Zatnya aliman, itu satu-satu. Jadinya apa? Malah lebih dasar lagi itu. Nah karena kembalikan tartib itu hanya pada penemuan akal saja. Dasarnya akalnya sendiri adalah tartib. Nah, kalau akal itu tidak menemukan yang tartib, ya tidaklah bisa menemukan yang tidak tartib. Nah yang tidak tartib yang mana? Yang tidak tartib itu yang disifati, itu nggak tartib. Ada nggak tartib itu nggak berapa, nggak tersusun. Maka dikembalikan lagi pada makna wahdaninya. Nah itu berarti apa? Akalnya jalan. Yang tartib dia tahu, yang tidak tartib juga tahu. Lah kalau nggak tahu yang tidak tartib, nggak pula tahu yang tartib, ya sama sekali nol besar, itu namanya basit. Gobloknya betul-betul kosong, belum nggak tahu apa-apa, mending ayam gitu. Atau ayam mah masih bisa dimanfaatkan. Ya, hilang satu aja ditanya, ayam saya hilang satu. Atau anaknya hilang aja nggak ditanya, sekarang alhamdulillah jadi nggak ngerepotin kan gitu. Tidak. Zamannya yang kebalik, apa akalnya yang kebalik? Kalau zaman mah nggak kebalik, kalau zaman kebalik, yang kemarin jadi sekarang jadi kemarin, kalau zaman kebalik. Yang kebalik itu penghuni zamannya, akalnya pada kebalik, begitu. Akalnya itu salimang kedua, salimangnya nggak belajar ilmu akli. Untuk tambahan demikian. Kalau memang Tuhan yang kamu pelajari, tentang Tuhan kamu pelajari 20 sifat, berarti Tuhannya ada 20 dong, kan begitu? Sifatnya taktif kok. Nah, mending itu akal 20. Kalau Nabi ngajarin 99, apa nggak lebih taktif lagi? Nah, jadi di sini apa? Kita pelajari, paham yang makna taktif, tentu paham pula makna yang tidak taktif. Jadi yang tartib itu haknya akal. Orang yang tidak tartib aja haknya akal, itu kata akal lagi. Kok kata akal yang ngomong itu kok bukan akal, kan begitu. Jadi kalau yang ngomong Nabi itu wahyu. Kata Nabi itu kata wahyu. Nah kalau kata ente, jangan ente jadi Nabi oh akhirnya. Wah saya apa kata Nabi saja lah. Lah berarti ente nggak punya kata sendiri kan gitu. Kata Nabi Allah itu ahad, Allah itu satu. Yang mengartikan ahad kok satu itu, ente mengartikan dari mana kan begitu? Dia belajar dari mana itu bahasa satu, ahad itu satu. Orang itu bahasa yaumiyah, itu yaumiyahnya orang Wahabi. Yaumiyahnya orang Mujasimah itu Arab Saudi, bukan Arab Quraisy. Orang Arab itu bersuku macam-macam. Ada Arab Saudi, maksudnya Arab Saudi itu Arabnya Ibu Saud ya. Ada Arab Saudi, ada Arab Madinah, ada Arab Mekah, ada Arab Condet, ada Arab Solo, Arab semua itu. Lalu mana enggak sih? Cina, ada Cina RRT, ada Cina Hongkong kan gitu. Ada Cina Surabaya. Karena itu kebangsaan kok. Dan masing-masing mempunyai bahasa tersendiri. Artinya bahasa yaumnya, bahasa sehari-hari mereka itu bahasa dialognya itu bahasa gaul. Angkat jadi ente kan begitu. Mengartikan akad kok satu, nggak apa-apa asal tahu makna lah, atau makna muradnya nggak masalah. Lah kalau hanya dohirnya saja yang dipegangin kayak orang pegang berat, tanya isinya apa itu, apa padi, itu padi isinya apa nggak tahu, pokoknya ini padi saja. Pernah dibuka enggak. Tangan aja begitu kan, lah nelen padi teloloten loh. Ya kalau yang nelen ayam, kalau kita nggak mau baju isi. Kalau yang mau kita manfaatin dalamnya, luarnya buang biar dimakan ayam nggak apa-apa. Lah dalamnya ini yang dijadikan apa dimakan oleh manusia. Jadi kalau kita mengartikan Al-Quran, ya
kita mengartikan Al-Quran nggak sanggup, begitu saja bahasanya. Baca sanggup, tapi mengartikan tidak sanggup. Kalau paham ilmu akal, itu orang mengartikan Al-Quran salah itu tahu. Tapi tahunya salah, nggak bisa ngelantengin karena apa? Takut gitu. Takut sama kum, sama beboknya, takut sama celananya. Kemudian asifatu hadiyatu asyaratu wasamitlaniyatu asyaratu min sifati ta'ala sam wal basar. Insyaallah akan kita lanjut pada besok malam membahas tentang pembahasan yang ke-11 dan yang ke-12, sifat sama dan basar wajib bagi Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Ya dan aku berada di sirata mustaqim ya Rabbana ya Rabbana bi annana tarabna wa annana asrafna asrafna wa alaina tauba ashir min kulli tauba wa sullana arati wa amini wa'adi rabbir walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilali wa kulli dhi mahabbah والمسلمين أجمعين يا رب أسمع ولا كل من نال بالانتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قرش الصحب والحمد لله.